Bahagia adalah perasaan yang semua orang harapkan. Namun, seringkali kebahagiaan datang tanpa kita duga. Ketika kebahagiaan menghampiri, apakah kita tahu apa yang harus kita lakukan? Sebagian orang mungkin berpikir bahwa menikmati saja sudah cukup. Tetapi sebenarnya, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memperkaya dan memperdalam rasa bahagia tersebut. Inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan di saat kita bahagia, yang bukan hanya memperpanjang momen indah ini, tetapi juga memberi dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Pertama, syukuri kebahagiaan yang datang. Langkah pertama dan terpenting dalam merasakan kebahagiaan adalah bersyukur. Rasa syukur bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk penghormatan kepada kehidupan dan semua hal baik yang ada di dalamnya. Dengan bersyukur, kita mengakui bahwa kebahagiaan yang datang, besar atau kecil, adalah anugerah yang layak kita hargai. Rasa syukur memberi kita kesempatan untuk berhenti sejenak, mengakui keberuntungan kita, dan merayakan momen-momen kecil yang membuat hidup kita lebih bermakna. Bersyukur juga bisa dilakukan dengan cara sederhana. Ucapkan dalam hati seperti terima kasih atas kebahagiaan ini. Bisa menjadi pengingat diri untuk tetap rendah hati dan sadar akan keberadaan kita di tengah segala hal baik yang datang. Atau kita bisa menuliskan momen-momen bahagia dalam buku harian sebagai bentuk apresiasi kepada kehidupan. Dengan merekam kebahagiaan, kita memiliki pengingat abadi yang bisa membantu kita melihat sisi positif kehidupan saat cobaan datang. Ketika kita bersyukur, kita melatih diri untuk lebih menghargai setiap momen. Betapapun kecilnya, proses ini mengajarkan kita untuk tidak melewatkan hal-hal baik hanya karena mereka tampak biasa atau rutin. Rasa syukur membuka mata kita terhadap keindahan sederhana, seperti matahari yang bersinar, tawa seorang sahabat, atau secangkir kopi hangat di pagi hari. Semua hal ini, jika kita sadari, merupakan bagian dari kebahagiaan yang patut kita nikmati. Beberapa hal yang bisa dicoba adalah menuliskan 3 hal yang membuat kita bahagia setiap hari. Latihan sederhana ini dapat membantu kita untuk lebih peka dan menyadari banyaknya alasan untuk bersyukur. Pada masa-masa sulit, catatan ini juga bisa menjadi sumber penghiburan yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan pernah hadir dalam hidup kita dan akan datang lagi di waktu yang tepat. Kedua, bagikan kebahagiaan dengan orang lain. Kebahagiaan yang sejati akan terasa lebih bermakna saat dibagikan kepada orang lain. Momen bahagia tidak seharusnya disimpan sendirian. Justru ketika kita berbagi, kebahagiaan itu bisa tumbuh dan meluas. Kita mungkin merasa bahwa kebahagiaan adalah hal yang pribadi, tetapi efeknya dapat menjangkau lebih jauh. Saat berbagi momen bahagia dengan keluarga, teman, atau bahkan orang baru yang kita temui, kita menyebarkan energi positif yang mempererat hubungan dan membuat suasana sekitar menjadi lebih hangat dan menyenangkan. Kebahagiaan yang kita bagikan tidak perlu dalam bentuk materi atau hadiah yang mewah. Kebahagiaan sejati bisa datang dari hal-hal sederhana, seperti memberikan senyuman, mendengarkan cerita dari orang lain, atau menghabiskan waktu untuk sekedar mengobrol. Dengan berbagi momen seperti ini, kita membuat orang lain ikut merasakan suasana hati yang baik, dan ini bisa memicu rasa bahagia dalam diri mereka juga. Bahkan, momen kebersamaan yang kecil bisa menciptakan kesan yang mendalam. Karena kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Berbagi kebahagiaan juga adalah bentuk penghargaan kepada orang-orang yang berperan dalam kebahagiaan kita. Jika ada orang yang berkontribusi pada momen bahagia kita,
jangan ragu untuk menunjukkan rasa terima kasih. Ungkapan terima kasih adalah tanda bahwa kita mengakui peran mereka dalam hidup kita, dan ini bisa jadi penguat hubungan yang sudah ada. Menyimpan rasa terima kasih tidak hanya menyentuh hati orang lain, tetapi juga memperdalam kebahagiaan kita sendiri. Karena kita sadar bahwa kita dikelilingi oleh orang-orang yang peduli terhadap diri kita. Hal sederhana untuk mempraktikkan ini adalah dengan menuliskan atau mengucapkan rasa terima kasih kepada mereka yang telah memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Misalnya, kirimkan pesan singkat atau buat panggilan telepon kepada mereka yang berjasa, dan biarkan mereka tahu betapa berharganya kehadiran mereka. Dengan begitu, kita bukan hanya membagikan kebahagiaan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Ketiga, nikmati kebahagiaan dengan penuh kesadaran. Kebahagiaan adalah momen yang berharga. Namun seringkali kita terlalu sibuk dan terburu-buru untuk benar-benar menikmatinya. Di tengah rutinitas yang padat, kita mungkin merasa bahagia, tetapi segera tergesa-gesa beralih ke tugas berikutnya dan teralihkan oleh pikiran lain. Padahal, menikmati kebahagiaan dengan kesadaran penuh dapat memberikan makna yang lebih dalam. Saat merasa bahagia, cobalah berhenti sejenak dan beri diri sendiri kesempatan untuk meresapi setiap detail dari momen itu. Hadirkan diri sepenuhnya dalam momen kebahagiaan tanpa merasa perlu untuk terburu-buru atau melakukan hal lain. Rasakan sepenuhnya suasana di sekitar, seperti suara yang terdengar, aroma yang tercium, atau udara yang terasa di kulit. Merasakan hal-hal ini dengan sadar akan membuat kita lebih terhubung dengan perasaan bahagia yang ada, memperlambat waktu, dan memberi kita ruang untuk benar-benar mengalami momen tersebut dengan mendalam. Nikmati kebahagiaan seperti saat kita menikmati musik favorit. Kita tidak hanya mendengar suaranya, tetapi meresapi setiap nada, mengikuti irama, dan membiarkan musik membungkus emosi kita. Begitu pula dengan kebahagiaan. Dengan sepenuhnya hadir dalam momen bahagia, kita seperti membiarkan perasaan itu meresap dalam diri. Ini adalah cara terbaik untuk memupuk rasa bahagia yang sejati. Karena saat kita sadar dan menikmati sepenuhnya, kebahagiaan terasa lebih bermakna dan melekat pada diri kita. Untuk membantu hadir sepenuhnya dalam momen kebahagiaan, cobalah latihan pernapasan sederhana. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara yang masuk, kemudian hembuskan perlahan sambil menyadari perasaan kita yang hadir. Latihan ini akan membantu fokus kita dan tenang, sehingga kita bisa lebih mudah menikmati kebahagiaan dengan penuh kesadaran. Dalam napas yang tenang, kita belajar menghargai setiap momen yang ada, dan dengan begitu, kita bisa menyimpan kebahagiaan sebagai kenangan yang indah dan yang membekas di dalam hati kita. Keempat, belajar dari kebahagiaan. Kebahagiaan, selain menjadi perasaan yang menyenangkan, sebenarnya menyimpan banyak pelajaran yang berharga. Ketika kita merasa bahagia, itu adalah momen di mana pikiran kita lebih jernih dan terbuka. Di saat inilah, kita bisa merefleksikan apa yang membawa kebahagiaan tersebut. Apa yang membuat kita merasa lebih hidup? Apa yang memberikan arti pada hari-hari kita? Dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa memahami lebih dalam tentang hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita dan apa yang sesuai dengan nilai-nilai serta tujuan hidup kita. Kebahagiaan adalah cermin dari kebutuhan terdalam kita yang mungkin selama ini terpendam. Saat kita merasa bahagia karena hal-hal sederhana, seperti waktu bersama keluarga atau mencapai tujuan kecil, itu menunjukkan apa yang sebenarnya menjadi sumber kebahagiaan kita. Melalui pemahaman ini, kita dapat lebih mudah mengatur hidup kita agar dipenuhi dengan aktivitas dan pilihan yang selaras dengan diri kita. Kebahagiaan bukan hanya momen sesaat,
Ia memberitahu kita apa yang layak untuk diperjuangkan. Dengan belajar dari kebahagiaan, kita membuka jalan untuk menciptakan lebih banyak momen-momen bahagia di masa yang mendatang. Jika kita menyadari bahwa kebahagiaan datang dari waktu berkualitas bersama orang tercinta, maka kita bisa merencanakan lebih banyak waktu bersama mereka. Jika kebahagiaan muncul dari pencapaian kecil dalam pekerjaan, mungkin itu adalah tanda untuk lebih berfokus pada karir dan mengembangkan diri. Dengan begitu, kebahagiaan menjadi semacam panduan untuk mengambil keputusan yang membawa kita lebih dekat dengan kehidupan yang kita inginkan. Sebagai cara untuk menyimpan pelajaran ini, cobalah menulis apa yang telah kita pelajari setelah momen bahagia berlalu. Tuliskan dalam buku catatan atau jurnal harian, dan gunakan sebagai panduan di masa depan. Kumpulan dari pelajaran-pelajaran kecil ini akan menjadi daftar inspirasi yang membantu kita kembali menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dipelajari dan diingat ini bisa menjadi sumber kekuatan, sekaligus pengingat bahwa hidup ini selalu penuh dengan alasan untuk merasa bahagia. Kelima, bersiaplah untuk momen yang mungkin kurang bahagia. Kebahagiaan adalah anugerah yang indah, namun ia juga fana. Dalam siklus kehidupan, momen bahagia dan kurang bahagia datang silih berganti, dan inilah yang membuat hidup terasa penuh warna. Saat kita merasakan kebahagiaan, penting untuk menyadari bahwa mungkin suatu saat kita akan dihadapkan pada masa-masa sulit. Ini bukan untuk membuat kita merasa takut, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa kita bisa menghadapi apapun dengan ketenangan. Dengan mempersiapkan diri, kebahagiaan yang kita rasakan saat ini bisa menjadi sumber kekuatan yang kita perlukan saat menghadapi cobaan di masa depan. Kebahagiaan yang kita alami sekarang bisa menjadi pondasi ketangguhan emosional kita. Saat kita menghadapi kesulitan, kita dapat mengingat kembali momen-momen bahagia dan menyadari bahwa kebahagiaan itu bisa kembali hadir setelah masa-masa sulit berlalu. Kebahagiaan mengajarkan kita untuk percaya bahwa hidup penuh dengan peluang untuk merasa bahagia lagi. Sehingga ketika berada dalam masa kurang menyenangkan, kita memiliki harapan untuk terus melangkah. Ketangguhan ini tidak hanya membuat kita lebih siap, tetapi juga mengajarkan kita bahwa kebahagiaan selalu ada dalam perjalanan hidup. Selain itu, kebahagiaan yang kita rasakan sekarang bisa menjadi sumber inspirasi dalam membangun kesiapan mental kita. Dengan mengenang momen bahagia dan menyampaikannya dalam hati, kita menciptakan cadangan kebahagiaan yang dapat menguatkan kita dalam menghadapi tantangan. Kebahagiaan ini akan menjadi pengingat bahwa hidup selalu memberikan momen baik dan setiap masa sulit akan berlalu. Mempersiapkan diri dengan ketenangan seperti ini adalah tanda kedewasaan, dan kebahagiaan saat ini menjadi pijakan bagi ketangguhan di masa yang akan datang. Sebagai cara membangun ketangguhan emosional, cobalah untuk meresapi setiap momen bahagia yang datang. Jadikan momen-momen ini sebagai bekal yang menguatkan jiwa, dan percayalah bahwa kebahagiaan akan selalu bisa kita temukan kembali. Ketika kita tahu bahwa kebahagiaan bukanlah hal yang tak tergapai, kita akan lebih tegar dan optimis menghadapi apapun yang datang. Kehidupan mungkin tak selalu mudah, tetapi ingat akan kebahagiaan yang pernah kita rasakan dapat menjadi cahaya yang menuntun kita melalui kegelapan. Keenam, teruslah berbuat baik dan menyebarkan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya perasaan yang kita rasakan sendiri. Ia menjadi lebih bermakna ketika kita berbagi dan menebarkannya di sekitar. Ketika hati kita dipenuhi kebahagiaan, itu adalah kesempatan sempurna untuk berbuat baik bagi orang lain.
Kebahagiaan memberi kita energi dan semangat yang bisa kita salurkan dalam tindakan positif, baik dalam bentuk dukungan, perhatian, atau bantuan kecil. Melakukan hal-hal baik tidak hanya memperkuat kebahagiaan kita sendiri, tetapi juga menciptakan rantai kebahagiaan yang bisa dirasakan orang lain di sekitar kita. Kebaikan, meski sederhana, adalah cara efektif untuk menyebarkan kebahagiaan. Ketika kita memberikan waktu untuk mendengarkan teman, menawarkan bantuan kecil, atau bahkan hanya memberikan pujian tulus, kita sedang menyalurkan energi positif. Tindakan-tindakan kecil ini mungkin tampak sepele, namun dampaknya bisa luar biasa bagi orang yang menerima. Dengan terus berbuat baik, kita menciptakan lingkungan yang penuh dengan rasa saling mendukung, di mana kebahagiaan bisa tumbuh subur dan memberi manfaat bagi semua orang. Selain itu, berbuat baik juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Tindakan baik adalah wujud nyata dari empati dan kepedulian kita terhadap kebahagiaan orang lain. Misalnya, memberikan kejutan kecil untuk teman atau membantu rekan kerja menyelesaikan tugas sulit adalah cara-cara yang bisa meningkatkan ikatan emosional di antara kita. Hubungan yang terbangun di atas dasar kebaikan akan menjadi sumber kebahagiaan jangka panjang, karena kita merasa dikelilingi oleh orang-orang yang tulus dan peduli. Tips sederhana yang bisa kita lakukan adalah mencari cara berbuat baik dalam keseharian. Mulai dari hal kecil hingga sesuatu yang lebih besar. Misalnya, cobalah untuk mengucapkan terima kasih dengan tulus, memberikan waktu untuk mendengarkan cerita seseorang, atau mengirimkan pesan penuh semangat untuk teman yang sedang berjuang. Tindakan-tindakan ini, meskipun kecil, menyebarkan kebahagiaan yang bisa dirasakan siapapun. Dengan terus menebar kebaikan, kita tidak hanya menghidupkan kebahagiaan dalam diri sendiri, tetapi juga menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Bahagia bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dipelihara dan disebarkan. Dengan melakukan hal-hal di atas, kita dapat memperdalam makna kebahagiaan dan memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ingatlah, kebahagiaan tidak selalu hadir, tetapi ketika ia datang, pastikan untuk merasakan, menghargai, dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Saat kebahagiaan dijalani dengan penuh kesadaran, kita pun akan lebih siap menghadapi hari-hari yang akan datang dengan hati yang lebih lapang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman atau orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga semuanya hidup berbahagia.